pada saya UMNO harus balik ke pangkal jalan, tidak tersesat sedikit dengan pendekatan-pendekatan baru. Untuk menentukan dia balik ke pangkal jalan dengan pendekatan baru, kita kena ada satu pasukan yang kuat dalam hati ini. Kapten telah pun dipilih, yang Bapak Hormat Datuk Seri Najib yang menjadi Perdana Menteri kita, kapten kepada pasukan itu. Kalau kita tengok bola sepak, ada dua perkara yang kita tengok, baru kita minat dengan pasukan tersebut. Pertama, kita ingin lihat dalam pasukan tersebut siapa pemain-pemain. Ada kebodohan kah? Ataupun tidak? Kita tidak mau dalam pasukan itu semua menjadi striker. Kita juga tidak mau semua menjadi pertahanan. Tetapi kita mau kombinasi yang menentukan kekuatan pasukan tersebut. Kalau terlalu mengamalkan creative thinking, pada saya ini bahaya. Pada saya yang lebih penting adalah clear thinking. Jelas apa kemauannya. Kadang-kadang kalau terlalu kreatif bahaya. 2 campur 2 jadi 5 susah. Saya lebih senang kalau 2 campur 2 4. Lebih mudah kita untuk menyelesaikan masalah. Jadi untuk menilai seorang pemimpin, saya dengar ada dia kata tadi. Dia kata mesti pemimpin yang mesra rakyat. Saya duduk, saya kata apa lebih mesra pula masalah saya. Waktu saya belajar dahulu, mesra itu maksudnya akrab. Akrab dan ramah. Akrab itu maksudnya membantu dan melayani, menyelesaikan masalah. Pada saya, kita kena memilih pemimpin yang mesra rakyat. Karena parti UMNO tidak boleh mesra rakyat kalau pemimpinnya tidak mesra rakyat. Suka tidak suka, parti itu perlukan pemimpin. Karena UMNO ini tidak mau ke belakang, mau ke depan. So match ini pada kita penting. Kerana yang Bapak Hormat atau si Ahmad Abdullah Badawi akan memberi kuasa kepada muka-muka baru dalam parti yang berpengalaman. Yang menjadi tanggung jawab kita ialah untuk menyediakan barisan kepimpinan, satu pasukan yang kuat yang boleh membantu presiden kita. Di masa depan kita, yang menentukan masa depan kita ialah pasukan yang kuat untuk berdepan dengan parti-parti lawan. Parti lawan bukannya kuat sangat, dia sekadar berharap kelemahan kita. Kekuatannya tidak ada. Tengok sekarang kapal Sing sudah marah dengan Anwar Ibrahim, suruh dia berhenti. Apa berlaku dia dengan Perak, macam-macam berlaku. Tetapi kita kena juga baiki diri kita. Kalau kita tengok masalah mereka, kita tidak selesaikan masalah mereka. Square X, square one, orang kata balik begitu saja. Di samping kita melihat mereka berpecah, dan pasti akan berpecah. Hanya menunggu masa. Dan pastinya pasukan kita kuat berdepan dengan lawanan kita. Di Sabah ini yang hormat tidak ada masalah. Pada penangan saya. Maka kata Datuk Yai Lampung tadi bersama yang hormat, semakin hari semakin kuat. Karena kita sudah berpengalaman tidak berkuasa, itu puncaknya. Kita merasa bahwa perpecahan itu tidak bermasalah. Itulah kita di Sabah tidak ada masalah. Jadi calon boleh, tidak calon boleh, semua oke. Tidak ada soal maju, no problem. Dulu saya ketua menteri, lepas itu saya di kedai kopi. Lepas di mana-mana boleh. Tetapi di tempat lain kadang-kadang banyak yang mengaus. Satu sini apa tengok. Tidak pada yang mengaus. Karena pada kita mau pastikan Sabah selamat. Jangan seperti dulu kita gaduh, akhirnya semua yang rugi. Kalau sudah kuasa di dalam tangan kita, maka kita pastikan dia kuat supaya kita boleh mendapat kejayaan demi masa depan. Kita selalu mengingatkan diri saya bersama kawan-kawan. Hidup ini hanya sementara saja. Kita tidak tahu bila kita akan pergi. Karena saya itu pegangan saya, itulah saya katakan, saya ada 3 nama. 1, saya kata keturunan saya. Kedua, apa yang bapak dan ibu saya tinggal gambarkan saya. Ketiga, kalau saya mati apa yang saya tinggalkan. Itu yang saya kata. So akhirnya saya kata Sri, ini juga pegangan saya. Saya kata, Datuk Sri, janganlah selalu berdiri di depan kami, karena kami tidak selalu mengikut. Janganlah selalu di belakang kami, karena kami tidak selalu di depan. Berdirilah seiring dengan kami, jadilah sahabat kami. Kami ini kalau sudah menjadi sahabat, soal duit, soal proyek perkara kedua, sahabat itu maksudnya sahabat yang sejati.